Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di part ketiga, setelah kematian dari Nabi Yusa, maka di sini Bani Israel itu akan dipimpin oleh nabi dan nabi. Jadi setelah wafatnya Nabi Yusa seperti itu, sama Allah dikirimkanlah lagi nabi penggantinya, dan nabi ini wafat kemudian diganti kembali dengan nabi yang baru, dan begitu seterusnya. Selalu diganti. Pokoknya kaum Bani Israel ini selalu dipimpin oleh nabi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, akhirnya Bani Israel bosan, masa pemimpin kami selalu dari kaum nabi? Kami mau dipimpin oleh seorang raja. Nah, jadi ketika itu nabi terakhir yang diutus ke mereka sebelum perintahnya berubah menjadi kerajaan, jadi berubah jadi kerajaan adalah Nabi Samuel. Teman-temanku seiman, berjalannya dengan waktu kaum Bani Israel ini berkembang biak luar biasa di Baitul Maqdis, sehingga menjadi kabilah yang sangat besar di waktu itu. Tak jauh dari Baitul Maqdis ada kaum yang bernama Jalut. Nah, Jalut ini adalah kelompok yang memiliki postur badannya sangat besar dan tinggi, dan punya pasukan yang sangat banyak. Pada suatu hari, penyerangan dari kaum Jalut, hingga ketika peperangan ini usai, kaum Jalut ini merampas tabut dari kaum Bani Israel. Nah, tabut ini isinya pusaka-pusaka peninggalan Nabi Musa. Di situ ada Taurat, tongkat Nabi Musa, jubah Nabi Musa, dan Nabi Harun. Intinya itu tabut ini semua isi tentang peninggalan Nabi Musa dan Nabi Harun yang ditempatkan di dalam sebuah kotak besar yang disebut dengan tabut. Tabut ini, teman-temanku, sangat berharga buat Bani Israel. Mereka tidak bisa mempertahankannya karena kabilah Jalut ini orangnya besar dan gede gitu ceritanya pasukan yang banyak. Akhirnya Bani Israel mengadu kepada Nabi Samuel untuk menunjuk seorang raja. Nah, raja ini nantinya yang akan memimpin dan memerangi kaum Jalut Lalu atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Samuel menunjuk seorang di antara kaum Bani Israel yang menjadi seorang raja. Lalu diperintahkanlah dan dipilihlah raja pertama bagi kaum Bani Israel ini. Nah, siapakah beliau? Keputusan Nabi Samuel ini banyak sekali yang menentang, dikarenakan Talut ini adalah orang yang sangat miskin. Kerjaannya sehari-hari hanya sebagai pengembala keledai. Mereka menolak lantaran si Talut ini gak punya nasab, gak punya harta, dan berasal dari kaum bawah seperti itu, orang miskin lah kita bilangnya Mereka ingin raja itu yang berwibawa, kaya raya, punya kasta seperti itu. Begitulah susahnya diatur kaum Bani Israel. Akhirnya pada suatu hari Allah mengutus malaikat untuk menaikkan derajat Talut di depan kaum Bani Israel. Jadi malaikat ini mengambil tabut dari kaum Jalut. Dengan begitu saja tabut itu diserahkan kepada si Talut tanpa melakukan hal apapun. Dari situlah sebagian mereka mulai mau mengikuti Talut. Apakah sebagian masih keras kepala? Pasti menolaknya. Tatkala itu Talut mengumpulkan rakyatnya yang percaya kepada Talut untuk berperang kepada kaum Jalut. Perjalanan pasukan Talut ini menuju kabilah, ketika telah berhadapan antara kedua kaum ini, banyak dari kaum Talut yang mundur dan pulang. Intinya ketakutan begitu karena melihat orang-orang kaum Jalut yang sangat gede dan besar. Dan pasukan Jalut ini luar biasa hebatnya, hingga pada akhirnya tersisalah sedikit dari pasukan Raja Talut ini. Nah, dari pasukannya sedikit ini menawarkan ke anggota pasukannya siapa yang berani membunuh pimpinan kabilah Jalut akan kunikahkan dengan putriku. Nah, seperti itu akhirnya, dan menjadi penerus kerajaan seperti itu. Mendengar sayembara, maka kaum Bani Israel ini banyak yang pulang. Mereka berpikir mustahil lah seperti itu, dan ini sama saja dengan aksi bunuh diri. Tapi teman-temanku, akhirnya dari sisa pasukan Raja Talut yang sedikit ini, ada seorang anak muda yang tiba-tiba maju ke depan.
dan melemparkan tombaknya hingga mengenai Raja Jalut. Seketika itu pun Raja Jalut tewas. Anak muda ini bernama Daud, yang nantinya kita kenal sebagai nabi sekaligus raja dari kaum Bani Israel. Jadi ketika itu teman-teman, kalau di situasi peperangan raja mereka mati, maka peperangan akan usai dan dimenangkan oleh pihak raja yang masih hidup, seperti itu. Intinya siapa yang hidup itulah yang menang. Jadi akhirnya Daud dinikahkan dengan putri Raja Talut hingga pada suatu hari digantikan oleh Daud karena Raja Talut meninggal. Dan di masa ini kaum Bani Israel dipimpin oleh Nabiullah Daud alaihissalam. Puncak kejayaan Bani Israel itu ketika dipimpin oleh seorang nabi dan raja setelah Nabi Daud wafat. Pasti teman-teman tahu siapa beliau. Kepada kesuksesan terbesar sepanjang sejarah, kita tahu kesuksesan Bani Israel itu semakin hebat sebelum dan sesudah raja itu. Raja ini bahkan tak hanya menjadi raja dari golongan manusia, melainkan raja untuk golongan jin, hewan, dan tumbuhan. Nah, siapakah beliau? Yaitu Sulaiman, yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam. Karena Allah beri kekuasaan yang luas, diriwayatkan hanya ada 4 raja yang kekuasaannya luas di muka bumi, 2 dari golongan kafir dan 2 dari golongan beriman. 2 golongan kafir bernama Muhtanasa dan Fir'aun Namrud. Sedangkan yang dari beriman ada Zulkarnain dan Sulaiman. Setelah Nabi Daud wafat, Nabi Sulaiman lah yang menjadi raja. Masya Allah, ini raja alam nyata dan gaib. Tumbuhan juga bisa diajak berbicara, hewan juga, bahkan teman-temanku semua, banyak bangunan istana ketika itu yang dibuat oleh bantuan jin. Dalam sekejap seperti itu, atas perintah dari Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ini adalah putra dari Nabi Daud alaihissalam yang meneruskan Nabi Daud sebagai raja dari Bani Israel. Suatu hari Nabi Sulaiman meninggal dunia di kursi singgasananya yang ketika itu kaum jin sedang bekerja membangun suatu bangunan atas perintah Nabi Sulaiman. Setelah berselang beberapa hari, tongkat Nabi Sulaiman ini dimakan rayap. Jadi waktu Nabi Sulaiman wafat itu di kursi singgasana tidak ada yang tahu seperti itu. Nah, mereka ini ternyata benar-benar tidak tahu kalau Nabi Sulaiman itu wafat dari beberapa hari. Akhirnya jin ini berhenti bekerja dan mulai meninggalkan istana Sulaiman. Dari sini kita bisa tahu teman-temanku bahwa jin ini tidak mengetahui hal gaib loh. Nah, lantas kenapa banyak orang yang menyembah berhala atau datang ke dukun meminta kekuasaan, padahal dukun dan berhala itu juga tidak tahu hal gaib, sementara jin tidak tahu? Ya, tentu saja itulah 99 dari 100 perkataan mereka adalah dusta. Karena yang mengetahui hal gaib seperti kiamat, takdir seorang itu dan sebagainya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala atau pencipta kita. Wallahu alam. Nah, di zaman Nabi Sulaiman ini dibangun sebuah bangunan yang bernama Haikal Sulaiman. Tahu kan Haikal Sulaiman? Nabi Sulaiman lah orang yang pertama kali membangun Masjidil Aqsa. Selama hidupnya Nabi Sulaiman ini meminta 3 hal. Yang pertama, ia meminta suatu hukum yang sesuai dengan hukum Allah. Yang kedua, agar diberikan kekuasaan yang tidak pernah diberikan kepada siapapun sebelum dan setelah. Dan yang ketiga, siapapun yang selesai sholat di Masjidil Aqsa, ia akan dihapuskan seluruh dosanya seperti anak yang baru dilahirkan. Nah, begitulah cerita dari orang-orang Bani Yahudi yang sekarang ini kita kenal sebagai Bani Israel atau Israel ya. Mereka ini sedang menggali dan mencari lokasi tepatnya di mana Haikal Sulaiman ini didirikan. Mereka ini berencana untuk membangun kembali Haikal Sulaiman yang lama hilang. Menurut sejarah, lokasi Haikal Sulaiman berada di atas Masjidil Aqsa dan sampai hari ini
mereka masih terus mencari dan mencari situs-situs haikal ini, sehingga saking dalamnya lokasi Masjidil Aqsa ini berdiri, Masjidil Aqsa hampir rubuh dan terbenam. Ya karena mereka ingin mencari haikal Nabi Sulaiman. Makanya inilah yang mengundang amarah umat Islam di seluruh dunia tentang apa yang dilakukan oleh kaum Yahudi. Tujuan dan ambisi mereka untuk mencari haikal Sulaiman ini diyakini kalau haikal Sulaiman ini itu sudah, atau kita bilangnya akan turun di haikal Sulaiman terus sang juru penyelamat seperti itu. Tak lain tak bukan adalah Dajjal. Nah, dari kisah ini disimpulkan bahwa apa yang dilakukan oleh orang-orang Israel selama ini adalah mempersiapkan segala sesuatu untuk kedatangan Dajjal, sang penjuru selamat bagi mereka, yang nantinya akan memimpin mereka di akhir zaman. Yang pertama, ia mengaku sebagai utusan Allah seperti itu. Jadi setiap agama itu intinya itu dalam sejarah itu mempunyai versi dan kepercayaan masing-masing, wallahu alam. Nah, sang juru selamat untuk akhir zaman itu, kalau untuk umat Islam kita sudah tahu sendiri, kalau untuk umat Yahudi adalah Dajjal. Jadi teman-temanku sekalian, negeri Palestina yang diisi oleh Bani Israel atau Israel ini ceritanya itu diserang oleh pasukan tak tanggung-tanggung Bukhtun Nasar ini, dan pasukannya menghancurkan kota Palestina sehancur-hancurnya zaman dahulu ya. Bahkan dahulu itu haikal Sulaiman itu roboh sampai rata seperti itu. Akibat peristiwa ini Bani Israel itu panik gitu. Gitu ceritanya teman-teman. Akhirnya mereka pun berkumpul untuk menyusun kembali Taurat, dan disinilah teman-teman kesesatan kaum Bani Israel dimulai sampai sekarang.